Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviana Yumna Mujiati dari kelas 10-1 SMK Bina Rahayu. Di sini saya ingin menceritakan sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali berdiri pada abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-14. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali, di Kepulauan Sunda Kecil di Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan tersebut terbagi dalam beberapa masa, sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbentang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20, Kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang canggih di mana unsur-unsur roh dan penghormatan leluhur dikombinasikan dengan pengaruh Hindu yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno, berkembang, memperkaya, dan membentuk budaya Bali. Karena kedekatan dan hubungan budaya yang erat dengan Pulau Jawa yang berdekatan selama periode Hindu-Buddha Indonesia, sejarah Kerajaan Bali sering terjalin dan sangat dipengaruhi oleh kerajaan di Jawa dari Kerajaan Medang pada abad ke-9 sampai ke Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 15. Budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di Pulau Bali dipengaruhi oleh Jawa. Pengaruh dan kehadiran orang Jawa semakin kuat dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Setelah kekaisaran jatuh di bawah Kesultanan Muslim Demak, sejumlah abdi dalam Hindu, bangsawan, pendeta, dan pengrajin menemukan tempat perlindungan di Pulau Bali. Akibatnya, Bali menjadi apa yang digambarkan oleh sejarawan Rames Chandra Majumdar sebagai benteng terakhir budaya dan peradaban Indo-Jawa. Kerajaan Bali pada abad-abad berikutnya memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau tetangga. Kerajaan Gel-Gel Bali misalnya memperluas pengaruh mereka ke wilayah Blambangan di ujung timur Jawa, pulau tetangga Lombok, hingga bagian barat Pulau Sumbawa. Sementara Karangasem mendirikan kekuasaan mereka di Lombok Lombok Barat pada periode selanjutnya. Sejak pertengahan abad ke-19, negara kolonial Hindia Belanda mulai terlibat di Bali ketika mereka meluncurkan kampanye mereka melawan kerajaan kecil Bali satu persatu. Pada awal abad ke-20, Belanda telah menaklukkan Bali karena kerajaan-kerajaan kecil ini jatuh di bawah kendali mereka, baik dengan kekerasan atau dengan pertempuran, diikuti dengan ritual massal bunuh diri, atau menyerah dengan damai kepada Belanda. Dengan kata lain, meskipun beberapa penerus kerajaan Bali masih hidup, peristiwa-peristiwa ini mengakhiri masa kerajaan independen asli Bali karena pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah kolonial Belanda dan kemudian pemerintah di Bali di dalam Republik Indonesia. Sumber yang cukup penting tentang Kerajaan Bali adalah prasasti yang berangka 881 Masehi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Bali kuno. Ada juga prasasti yang tertulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-11. Sudah ada berita dari Tiongkok yang menjelaskan tentang tanah Poli atau Bali. Berita Tiongkok itu menyebutkan bahwa adat istiadat penduduk di tanah Poli hampir sama dengan masyarakat Holing atau Kalingga. Penduduknya menulis di atas daun lontar. Bila orang meninggal, mulutnya dimasukkan emas kemudian dibakar. Adat semacam ini masih berlangsung di Bali. Adat itu dinamakan dengan adat Ngaben. Salah satu keluarga terkenal yang memerintah Bali adalah Wangsa Warmadewa. Hal itu dapat diketahui dari prasasti Blanjong berangka 914 ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur, Denpasar, Bali. Tulisannya bertulis Nagaria atau India dan sebagian berbahasa Sanskerta.
Diberitahukan bahwa raja yang memerintah adalah Raja Kesari Warmadewa. Periode zaman perunggu mengikuti dari zaman 6000 sebelum Masehi hingga 8000 sebelum Masehi. Dari sekitar 600 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Periode sejarah di Bali dimulai sekitar abad ke-8 Masehi, ditandai dengan ditemukannya prasasti nazar Buddhis tertulis yang terbuat dari tanah lempung, tablet nazar yang terbuat dari tanah lempung. Tablet nazar Buddha yang ditemukan di patung-patung stupa tanah liat kecil yang disebut stupika adalah prasasti tertulis pertama yang diketahui di Bali dan berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi. Stupika lainnya semacam itu telah ditemukan di Kabupaten Gianyar, di Desa Pajeng, Tatiapi, dan Blah Batu. Lokal lava berbentuk lonceng mirip dengan gaya stupa abad ke-8. Seni Buddha Jawa Tengah yang ditemukan di Borobudur dan candi-candi Buddha lainnya yang berasal dari periode itu yang menunjukkan hubungan Sailendra dengan para peziarah Buddha atau penduduk sejarah awal Bali. Pada awal abad ke-10, Sri Kesari Warmadewa menciptakan prasasti pilar belonjong yang ditemukan di dekat jalur selatan Pantai Sanur. Itu adalah tulisan tertua yang dibuat oleh penguasa yang ditemukan di Bali. Pilar tersebut bertanggal sesuai dengan kalender Saka India pada 836 Saka atau sekitar 914 Masehi. Menurut prasasti itu, Sri Kesari adalah seorang raja Buddha dari dinasti Shailendra yang memimpin ekspedisi militer untuk mendirikan pemerintahan Buddha Mahayana di Bali. Bali telah dihuni oleh manusia sejak zaman Paleolitik 1 sebelum Masehi ke 200.000 sebelum Masehi. Dibuktikan oleh penemuan alat kuno seperti kapak tangan di Desa Sembiran dan Desa Trunyan di Bali, diikuti oleh periode Mesolitik 200.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Prasasti Bali yang tertua berangkat tahun 882. Isinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Cintamani atau Kintamani. Dalam prasasti ini tidak disebutkan nama raja, tetapi disebut nama kerajaannya, yaitu Singgamandawa. Informasi tentang raja-raja yang memerintah Bali ditemukan melalui prasasti Sanur 913 Masehi. Prasasti yang tertulis dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Bali kuno ini dibuat oleh raja pertama Bali, yaitu Sri Kesari Marwadewa. Dua prasasti lain oleh Kesari dikenal di pedalaman Bali yang menunjukkan konflik di pedalaman pegunungan di pulau itu. Sri Kesari dianggap sebagai pendiri dinasti Warmadewa, penguasa Bali yang diketahui paling awal yang makmur selama beberapa generasi sebelum ekspedisi dari Pulau Jawa. Tampaknya pusat peradaban awal Bali pertama kali terletak di daerah Sanur di sebelah timur kota Denpasar, Bali. Dan kemudian pusat politik, agama, dan budaya pindah ke pedalaman utara, berkelompok di sekitar dataran selatan masa kini di Kabupaten Gianyar. Lebih tepatnya di pusat kerajaan tua di Bedulu
dekat Goa Gajah dan Gianyar. Kuil Gua Batu dan tempat pemandian Goa Gajah dekat Ubud di Gianyar dibuat sekitar periode yang sama. Ini menunjukkan kombinasi ikonografi Buddha dan Hindu Siwa. Beberapa ukiran stupa atau stupikas atau disebut juga dengan stupa kecil dan gambar bodhisattva menunjukkan bahwa dinasti Warmadewa adalah pelindung Buddhisme Wahayana. Namun demikian, agama Hindu juga dipraktikkan di Bali selama periode ini. Raja dari Wangsa Warmadewa. Raja dari Wangsa Warmadewa yang pernah memerintah Bali, salah satunya terkenal ialah Sri Chandrabayasingga Warmadewa, membangun pemandian di desa Manukraya. Namun pemandian itu adalah tirta, empul yang berarti air timbul. Pemandian itu dekat dengan istana Tampak Siring. Ukiran batu di Candi Kuil Gunung Kawi menunjukkan gaya candi serupa Jawa selama periode Medang Akhir. Pada paruh kedua abad ke-10, Bali diperintah oleh Raja Udayana Warmadewa dan ratunya Mahendrata, seorang putri dinasti Isyana dari Jawa Timur. Mahendrata adalah putri Raja Sri Makutawangsawardhana dan saudara perempuan Raja Darwangsa dari Kerajaan Medang. Kehadiran Ratu Jawa di Istana Bali menunjukkan bahwa kemungkinan Bali telah membentuk aliansi dengan Jawa Timur atau Bali adalah bawahan Jawa. Pernikahan mereka adalah pengaturan politik untuk menyegel Bali sebagai bagian dari wilayah Medang, Jawa Timur. Pasangan kerajaan Bali adalah orang tua dari Raja Jawa yang terkenal, yaitu Airlangga. Adik laki-laki Airlangga, Marakata, dan kemudian anak bungsu naik ke tahta orang Bali. Itulah sejarah dari Kerajaan Bali. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.